wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Aceng Rahmat, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi melalui Zoom meeting dalam rangka mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada kali ini, insya Allah kita akan memahami pembahasan Al-Quran sebagai sumber utama. Akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok kelima. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih. Langsung saja saya serahkan kepada kelompok 5 ya untuk ngatur jalannya diskusi ini. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab dan pengarahan ya dari kami mengenai eh, apa ya diskusi, tanya jawab dan semuanya ya. Baik, dipersilahkan kepada kelompok 5. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor ya, selaku dosen pendidikan agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi dari sebuah makalah yang berjudul Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Next slide. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada para anggota saya. Yang pertama ada Nazaruddin Ahsani, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Zaki Yamani, yang ketiga ada Muhammad Irfan Adiwardani, yang keempat ada Khaira Insyira, yang kelima ada Dia Sabita, yang keenam ada Siti Rahma Fauzia, dan yang terakhir ada Berlianda Celia Artanti. Next slide. Saya akan memberikan prolog ya tentang apa yang akan kita bahas ya. Tentunya setiap agama yang ada di Indonesia pastilah mempunyai yang namanya kitab suci ya. Salah satunya Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim di seluruh dunia manapun ya. Al-Quran menjadi landasan utama. Al-Quran menjadi sumber utama bagi seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Ya kan? Bahkan Al-Quran pun menceritakan sesuatu atau sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, Al-Quran itu memiliki banyak sekali kandungan yang bermanfaat atau yang bernilai bagi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan perintah Al-Quran pun ya, Allah sudah terangkan. Ya. Nabi Muhammad SAW pun sudah
bersabda bahwasannya iqra'ul Quran, maka bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Memberimu syafaat ketika di hari kiamat nanti. Ya. Kemudian ada lagi ayat Allah, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasannya Al-Quran itu diturunkan, ya, pada bulan Ramadan, ya, sebagai pembeda, ya, sebagai petunjuk dan pembeda, ya, maka dari umat muslim untuk bisa mempelajari Al-Quran dan bisa memahaminya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu prolognya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf sebelumnya kita ada kendala, jadi sebentar ya Pak. Bapak, maaf kita izin pindah tempat dulu karena kelasnya mau dipakai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, jelas, silakan. Mute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Fauzia dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran sendiri. Yang pertama ada makna dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Makna Al-Quran melibatkan pemahaman terhadap ayat-ayatnya dalam konteks sejarah, budaya, dan lingkungan sosial pada waktu wahyu turun. Penting untuk memahami konteks spesifik setiap ayat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan Al-Quran. Yang kedua ada fungsi Al-Quran. Sebentar. Oke, fungsi utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan mukjizat bagi kerasulan Muhammad SAW.
Al-Quran memberikan aturan-aturan keagamaan yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai mukjizat, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi bukti kebenaran kerasulan Muhammad SAW, terutama bagi para penentang dakwah-dakwah beliau. Al-Quran juga memiliki fungsi utama antara lain. Yang pertama adalah sebagai petunjuk dari Allah kepada manusia. Al-Quran memberikan pedoman hidup bagi umat manusia. Ayat-ayatnya memberikan petunjuk moral, etika, dan prinsip-prinsip untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kedua adalah sebagai bukti atau mukjizat kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti mukjizat kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam Al-Quran adalah keajaiban bahasa dan kontennya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan meskipun para penyair dan ahli bahasa Arab saat itu sangat terampil, mereka tidak dapat menandingi keindahan dan kekuatan bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh konkret dari mukjizat bahasa dan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW adalah ayat-ayat yang menantang manusia untuk menciptakan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu dan panggillah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu adalah orang-orang yang benar." Ayat ini merupakan tantangan kepada manusia untuk menciptakan ayat-ayat yang setara dengan Al-Quran. Meskipun banyak yang mencoba, tidak ada yang berhasil menyusun bahasa dan konten seperti yang terdapat dalam Al-Quran sendiri. Tantangan ini telah menjadi bukti konkret bagi umat Islam tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan mukjizat bahasa Al-Quran. Fungsi yang ketiga ada sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Al-Quran berfungsi sebagai pemisah antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah, dengan memberikan pedoman moral, etika, dan hukum yang bersumber dari ajaran Allah. Ayat-ayatnya memberikan petunjuk untuk membedakan antara kebenaran dan kesesatan, membimbing umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang benar dan adil. Yang keempat ada sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Al-Quran sendiri dianggap sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati karena ayat-ayatnya mengandung hikmah, penghiburan, menenangkan jiwa, serta menguatkan iman seseorang. Rencana penelitian juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dapat mengurangi stres dan kecemasan, memberikan rasa ketenangan batin, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Lalu fungsi Al-Quran yang kelima ada sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang menasihati orang-orang yang bertakwa dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Dan ambillah bekal untuk berpergian, tetapi sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini mengingatkan bahwa takwa adalah bekal terbaik dalam perjalanan kehidupan, memandu orang untuk takut kepada Allah dan berperilaku sesuai dengan petunjuknya. Fungsi Al-Quran yang terakhir adalah sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Al-Quran berfungsi sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu dengan mengkonfirmasi kebenaran ajaran dasar yang terkandung di dalamnya, serta menyempurnakan petunjuk-petunjuk yang mungkin telah mengalami perubahan atau distorsi seiring waktu. Lalu yang ketiga adalah kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Petunjuk-petunjuk yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab bidayah panjang zaman, Al-Quran memuat informasi-informasi dasar tentang berbagai masalah, baik informasi tentang hukum, etika, kedokteran, dan sebagainya. Dalam surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan intisarinya. Yang pertama adalah akidah.
Akidah didefinisikan sedang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia ini. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Salah satu contoh akidah dalam Al-Quran adalah konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Misalnya dalam surah Al-Ikhlas ayat 112. Surat ke-112 ayat 1 sampai 4. Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya yang Maha Esa tanpa sekutu. Yang kedua ada ibadah. Dalam bahasa syar'i, ibadah diartikan sesuatu yang diperintahkan Allah sebagai syariat, bukan karena adanya keberlangsungan tradisi sebelumnya atau karena tuntutan logika atau akal manusia, tetapi segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Salah satu contoh ibadah yang ditekankan dalam Al-Quran adalah sholat, seperti yang disebut dalam beberapa ayat seperti surah Al-Baqarah ayat 23, surah Al-Mutahanah ayat 12, puasa dan haji yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah akhlak. Dalam agama Islam, akhlak merupakan tolak ukur derajat seseorang. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa keimanan seseorang tidaklah cukup hanya dengan sekedar iman kepada Allah, malaikat, nabi, dan lainnya. Akan tetapi keimanan harus disertai akhlak dan perilaku yang baik. Salah satu contoh akhlak dalam Al-Quran adalah ayat yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Janganlah seorang pun di antara kalian mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Selanjutnya adalah hukum. Dalam Al-Quran termuat hukum-hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang ada pada seluruh aspek kehidupan manusia. Misalnya hukuman bagi pembunuh. Namun tidak semua aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran sudah terperinci. Kadang Al-Quran hanya menyebutkan prinsip-prinsip dasarnya saja. Misalnya Allah menyatakan keharaman darah dan bangkai secara mutlak dan umum. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis atau macam, seperti satu, jinayah, seperti mencuri, zina, dan lain-lain. Kedua, muamalat. Contoh muamalat melibatkan praktik-praktik keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman yang diatur sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga ada munakahat, seperti memakan babi, minum arak, dan hubungan seks di luar nikah. Yang keempat adalah faraid. Contoh faraid termasuk pembagian harta pusaka mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, jika seseorang meninggal dunia, harta pusakanya akan dibagikan kepada waris-waris yang telah ditentukan nisbahnya mengikuti peraturan yang jelas dalam syariat Islam. Dan yang terakhir adalah jihad. Jihad merupakan konsep dalam Islam yang umumnya diartikan sebagai perjuangan atau usaha sungguh-sungguh. Contoh jihad dapat mencakup jihad akbar atau jihad besar, atau upaya untuk mengatasi hawa nafsu dan mencapai kesempurnaan spiritual. Yang kedua ada jihad asgar atau jihad kecil, yaitu perjuangan fisik atau militer untuk membela agama atau keadilan. Yang ketiga ada jihad al-mal, yaitu penggunaan harta benda atau kekayaan untuk tujuan yang dianggap baik seperti amal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat ada jihad al-tolab atau jihad pencarian ilmu, yaitu usaha untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang Islam. Yang terakhir ada jihad al-nafs atau jihad melawan diri sendiri, yaitu perjuangan melawan kelemahan diri dan peningkatan moral dan spiritual. Lalu selanjutnya ada peringatan. Al-Quran sebagai peringatan mengandung makna sebagai petunjuk dan peringatan bagi umat manusia. Ia memuat ajaran moral, hukum, dan nasihat yang dirancang untuk membimbing kehidupan manusia secara seimbang dan benar. Melalui ayat-ayatnya, Al-Quran mengingatkan manusia tentang nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan akhlak yang seharusnya menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Al-Quran juga menyoroti pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah masa lalu untuk memberikan peringatan dan pelajaran bagi generasi mendatang. Lalu yang terakhir ada
kandungan Al-Quran, yaitu kisah atau sejarah. Al-Quran berisi kisah-kisah, hukum, ajaran moral, dan petunjuk spiritual. Sebagai besar kandungannya adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Namun juga mengandung kisah-kisah tentang para nabi sebelumnya, peristiwa sejarah, serta pedoman hidup. Salah satu contoh kisah atau sejarah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa dan perjalanan Bani Israel keluar dari Mesir, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah dan surah Al-Syu'ara. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh oleh rekan saya. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana sih sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini dan dalam pelajaran agama Islam itu terdapat 4 kitab samawi ya teman-teman. Yang pertama itu ada kitab Jabur, di mana kitab Jabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua itu ada kitab Taurat, di mana kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil, di mana kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat ada Al-Quran, di mana Al-Quran ini diwahyukan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, mengenai kitab samawi itu apa sih yang dimaksud dengan kitab samawi? Kitab samawi merupakan sebuah kitab yang berasal dari langit atau berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan oleh materi sebelumnya, bahwa Al-Quran merupakan penyempurna bahkan pembenaran dari kitab-kitab yang terdahulu seperti kitab Jabur, Taurat, dan juga Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Nah, di mana dalam hal ini pada saat penyampaian Al-Quran terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu ada periode pada saat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada periode pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga ada periode Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang keempat ada periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama itu ada periode ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini sebagai informasi dikenal bahwa beliau ini merupakan seorang ummi atau seorang yang buta huruf. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Muhammad sebagai seorang ummi itu bukan tanpa alasan, teman-teman. Karena pada awalnya orang-orang yang ketika membenci Islam dan beranggapan bahwa ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah wahyu yaitu Al-Quran, mereka menganggap bahwa semua perkataan itu hanyalah dongeng ataupun karangan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi Allah sudah mengetahui pola pikir orang-orang pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sebuah istilahnya itu mungkin cobaan atau yang dimana disebut sebagai seorang ummi, di mana hal ini dapat menegaskan bahwa sebenarnya Al-Quran itu bukan ciptaan dari manusia gitu, melainkan memang murni berasal dari firman Tuhan. Nah, ketika Nabi Muhammad memiliki kekurangan tersebut, Allah juga memberikan kelebihan, di mana Nabi Muhammad ini mudah sekali untuk mengingat seluruh memori yang dia pernah ingat. Karena hal ini dibuktikan dengan ketika Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, beliau dapat dengan mudah menghafalkan dan memahami isi kandungan Al-Quran itu. Oleh sebab itu, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya yang memang pada saat itu dapat dikenal dengan seorang sahabat yang pintar menulis, bahkan memiliki keahlian dalam melakukan pembukuan, di mana sahabat ini tuh dipercaya yaitu adalah Zaid bin Sabit. Nah, beliau ini paham nih mengenai tentang bakat tulis menulis. Oleh sebab itu Zaid bin Sabit dipercayakan oleh Nabi Muhammad untuk menuliskan Al-Quran.
Nah, ketika itu di Makkah dan Madinah itu pada saat penyampaian Al-Quran tersebut belum terdapat kertas, teman-teman. Jadi Al-Quran itu dituliskan melalui tulang belulang, kulit hewan, bahkan pelepah kurma. Nah, hal ini digunakan untuk mempermudah seluruh umat muslim dalam mempelajari Al-Quran. Nah, pada saat itu pun Al-Quran juga belum dibukukan, masih berupa lembaran yang datangnya berdasarkan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Karena Al-Quran dikirimkan secara berangsur-angsur. Nah, yang kedua itu ada periode Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, muncul nih kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Kenapa sih Umar bin Khattab itu khawatir akan punahnya Al-Quran? Nah, setelah Rasulullah wafat, banyak sekali terjadi kemurtadan umat-umat Muslim di zaman itu, serta banyak sekali nih yang mengaku Nabi pada saat itu. Mereka ingin memanfaatkan bahwa mereka atau orang tersebut memanfaatkan untuk mengaku sebagai nabi agar mereka mungkin memiliki peran yang penting dalam struktur masyarakat ataupun juga ingin mengambil simpati masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, kemudian Umar bin Khattab ini menyatakan untuk melakukan sebuah peperangan, yaitu Perang Yamamah, di mana perang ini dikhususkan untuk melawan nabi-nabi palsu dan kaum-kaum yang telah murtad dari Islam, serta jauh dari Islam. Nah, perang ini itu terjadi ketika zaman jahiliyah. Nah, setelah perang ini terjadi, banyak sekali nih penghafal Al-Quran yang gugur saat perang Yamamah tersebut. Nah, melihat dari hal ini, Umar pun memberikan saran kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pembukuan ataupun kodifikasi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran agar teman-teman yang ingin belajar itu dapat mengetahui dengan baik. Nah, kemudian pada awalnya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak karena beliau berpendapat bahwa ketika Al-Quran tersebut dibukukan, takutnya melanggar bahkan merusak kesucian Al-Quran tersebut. Tapi setelah Umar bin Khattab membujuknya, akhirnya beliau terima dan kemudian melakukan pembukuan atau proses penyatuan Al-Quran. Nah, pada hal ini itu ditunjuklah beberapa orang untuk melakukan pembukuan tersebut. Yang pertama itu ada Zaid bin Thabit dalam proses penulisan dan juga kodifikasi pengumpulan Al-Quran. Nah, setelah selesai proses pengumpulan Al-Qurannya, kemudian Zaid pun menyerahkannya kepada Abu Bakar dan beliau pun menyimpannya sampai wafat dan diwariskan kepada Umar bin Khattab. Nah, kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam suatu naskah yang rapi dan berurutan. Terus juga yang ketiga ada periode Umar bin Khattab. Nah, sebelum yang dijelaskan pada periode kedua tadi, bahwa Umar ini berfokus pada penyebaran agama Islam, teman-teman. Karena pada saat periode Abu Bakar As-Siddiq sudah dilakukan sebagai beberapa penyempurnaan dan penyusunan dari kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, Umar berfokus kepada perluasan wilayah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang keempat itu ada periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, alasan dibukanya Al-Quran pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam karena pengaruh dari Umar bin Khattab tadi. Nah, secara tidak langsung ketika agama Islam semakin meluas, maka banyak juga nih mungkin orang-orang yang pada zaman dahulu bukan beragama Islam dan setelah masuknya Islam, mereka semua memeluk agama Islam dan ingin belajar menjadi lebih dalam lagi. Nah, pada saat itu juga terjadi perbedaan banyak versi Al-Quran yang berbeda, bacaan dan model penulisan yang berbeda. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa pada saat itu masih terjadi perbedaan nih dalam pembacaan Al-Quran dan metode-metode yang penulisan Al-Quran di berbagai tempat. Nah, bukan itu aja, di masing-masing daerah yang di tanah Arab itu mereka mengklaim bahwa qiraahnya lah yang paling tepat. Nah, sehingga
ketika teman-teman yang baru memeluk Islam itu ingin mempelajari Al-Quran sebagai pedoman mereka, mereka semua menjadi bingung nih karena terdapat beberapa perbedaan. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya perpecahan dan bahkan mungkin ilmu-ilmu yang mungkin dapat disalahartikan oleh teman-teman yang baru memeluk agama Islam, Hufaijah kemudian mengusulkan nih kepada Utsman bin Affan agar menindaklanjuti perbedaan tersebut. Usulan tersebut kemudian ditanggapi dengan baik dan dibuatlah lajnah atau kepanitiaan untuk menyusun dan melakukan pengumpulan Al-Quran untuk dijadikan sebuah mushaf, di mana lajnah tersebut dipimpin oleh Zaid bin Haris, dengan anggotanya ada Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnu As, dan Abdurrahman bin Harits. Nah, Utsman bin Affan kemudian memerintahkan kepada Zaid untuk mengambil mushaf yang berada di rumah Hafsah dan menyeragamkannya bacaan tersebut dengan satu dialek, yakni dialek Quraisy. Nah, karena pada saat itu pembacaan dalam metode Al-Quran ini menggunakan berbagai macam bahasa sesuai dengan tempat-tempat yang ada di tanah Arab tersebut. Oleh sebab itu, kemudian Utsman bin Affan merubah dan menyeragamkan Al-Quran tersebut menggunakan bahasa atau dialek Quraisy, teman-teman. Terus juga mushaf ketika semuanya sudah dikumpulkan, dikodifikasi, dan juga diubah ke dalam bahasa Quraisy, kemudian beliau juga kemudian setelah menyeragamkannya, kemudian Al-Quran yang telah dipinjamkan kepada Hafsah dibalikan lagi nih kepada Hafsah. Terus Utsman bin Affan juga menyuruh untuk memperbarui menjadi 6 mushaf, yang 5 diantaranya dikirimkan ke wilayah Islam seperti Mekah, Kufah, Basrah, dan Suriah. Dan yang satu tersisanya disimpan oleh Utsman sendiri di rumah Utsman. Nah, mushaf yang dilakukan oleh Utsman ini dinamakan sebagai Al-Imam, yang lebih dikenal dengan Mushaf Ismani. Nah, proses pengumpulan atau kodifikasi di era Khalifah Utsman bin Affan melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu rasm Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani. Ilmu rasmi Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani ini kemudian menjadi salah satu kajian dalam ulumul atau ilmu Quran. Nah, pembukuan Al-Quran akhirnya selesai, yang mana salinan asli Al-Quran ini di masa Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sementara versi lain yang telah beredar di masyarakat kemudian dibakar nih oleh Utsman bin Affan. Hal ini ditujukan untuk perbedaan-perbedaan Al-Quran yang sebelumnya terjadi itu tidak memberikan kebingungan kepada masyarakat yang ingin mempelajarinya. Hingga pada saat ini pun Al-Quran yang telah kita kenal merupakan Al-Quran yang berasal dari Mushaf Utsmani yang merupakan hasil dari periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, berikutnya ada nilai-nilai dalam Al-Quran. Bisa di next slide. Oke, untuk nilai-nilainya kita mengambil 3 ranah yang menurut saya penting, yaitu keluarga, pekerjaan, dan juga pendidikan. Mungkin saya akan membahas satu persatu dari 3 ranah ini. Yang pertama, keluarga. Mengapa ranah keluarga ini begitu penting? Karena keluarga adalah orang yang kita temui sepanjang hidup kita. Mungkin sekarang kita ada yang di perantauan atau mungkin kita ada yang sibuk mengerjakan tugas-tugas kuliah sampai kita lupa untuk bertemu keluarga. Namun tetap saja, apakah kita pernah berpikir bahwa sebagian besar dalam hidup kita habiskan untuk bertemu keluarga, mulai dari kita kecil hingga sampai sekarang. Nah, Islam juga tidak mengesampingkan hal itu.
Islam melihat bahwa keluarga ini sangat berperan penting dalam pendidikan seseorang. Nah, Islam mengibaratkan keluarga sebagai suatu madrasah, dan orang yang berperan penting dalam madrasah biasanya itu guru ataupun ustazah. Tapi dalam keluarga ini yang berperan penting adalah orang tua, di mana orang tua ini bisa mengajarkan berbagai ilmu-ilmu Islam kepada anaknya. Dan sebenarnya orang tua itu adalah cerminan nyata dari anak itu adalah cerminan nyata dari orang tua. Orang tua yang selalu menjalankan syariat Islam tentunya akan memiliki anak-anak yang juga menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya. Hal ini bisa kita lihat ketika anak dalam kandungan. Orang tua yang sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ketika mengandung anaknya, tentunya anak di dalam kandungan akan mendengarkan Al-Quran tersebut. Jadi anak sudah mengenal Al-Quran jauh sebelum ia lahir ke dunia. Nah, hal ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa yang menjelaskan tiap-tiap anak sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ibu dan bapaknya yang mendidiknya menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itu berarti setiap ajaran-ajaran yang dilakukan oleh anaknya itu berasal dari kedua orang tuanya. Nah, tadi saya sudah membicarakan bahwa ketika kita kecil, orang tua yang sering membaca Al-Quran bisa membuat anaknya paham akan Al-Quran. Nah, ini juga tentunya, maaf, belum, ya, itu juga tentunya bisa diterapkan ketika anak sudah tumbuh dewasa. Mungkin jika ketika dalam kandungan anak hanya mengenal Al-Quran, tapi ketika sudah tumbuh dewasa, orang tua bisa mulai untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran kepada anaknya untuk diterapkan dalam kehidupannya dan bisa menjadi sumber bagi seorang anak untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Dan yang kedua, ada nilai-nilai dalam lingkungan pekerjaan. Nah, sebenarnya Al-Quran juga sudah sangat banyak yang menjelaskan tentang hal ini, di mana salah satunya dalam surat Zumar ayat 39, di mana berbunyi, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahuinya. Nah, dari berbagai aturan-aturan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pekerjaan, ada satu peraturan yang menurut saya sangat penting untuk dijalankan, yaitu bagaimana cara membagi waktu. Mungkin kita sebagian berpikir ada yang mungkin kita harus menjalankan kehidupan di dunia lebih besar daripada agama. Itu sudah sangat jelas salah ya. Tapi ada juga yang berpikir bahwa kita harus lebih mementingkan atau kita habiskan semua waktu kita untuk mengejar akhirat. Saya tidak bisa menyalahkan itu, tapi saya juga tidak bisa membenarkan hal itu. Mengapa demikian? Karena Islam juga tidak suka akan berlebih-lebihan. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kalian harus seimbang dalam mengajarkan, dalam menerapkan ilmu akhirat dan juga dunia. Nah, hal ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu As-Siddiq yang berbunyi, Rasulullah bersabda, bekerjalah untuk duniamu dan juga untuk akhiratmu, untukmu dan kaummu, karena amal perbuatan yang jadi sumber kebahagiaan dan Allah akan melihat amalmu, baik berupa amal kebajikan maupun kejahatan. Dan amal umat manusia juga akan dilihat oleh Rasul dan para mukmin, serta mereka akan memberi hakmu di dunia. Nah, tentunya perlu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, di mana kita juga harus menjalankan peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus menjalankan peran kita sebagai manusia seutuhnya, yaitu menjadi seorang ayah, anak, ibu, ataupun sebagai pegawai perusahaan ataupun bosnya. Jadi perlu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah dalam lingkungan pendidikan. Nah,
ini sebenarnya sama dengan lingkungan keluarga, tapi pendidikan ini mungkin yang tadi saya bilang yang berperan penting adalah seorang guru, di mana eh, sebagian besar waktu kita, mungkin yang tadi keluarga itu paling besar, tapi pendidikan juga tidak kalah besar, di mana dari kita TK sampai sekarang kita menghabiskan waktu di dunia pendidikan juga. Nah, berikutnya ada beberapa peran penting guru terhadap pendidikan Islam terhadap murid-muridnya. Mungkin bisa di next slide. Nah, perannya ada beberapa. Yang pertama yaitu murabbi, yaitu guru atau dosen bertugas mendidik dalam mengembangkan potensi murid, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan murid, memberdayakan komponen pendidikan, dan juga bertanggung jawab penuh atas proses pendidikan. Dan yang kedua ada sebagai mualim, yaitu berperan penting dalam proses mentransfer dan menghayati ilmu pengetahuan supaya murid yang diajarkan mampu menguasai, mendalami, dan mengamalkan ilmu secara teoritis maupun praktis. Dan yang berikutnya ada sebagai mu'adib, yaitu bertugas menanamkan nilai-nilai tata krama, sopan santun, dan berbudi pekerti yang baik. Dan bisa di next slide mungkin. Nah, yang berikutnya ada mursyid, yaitu bertugas membimbing peserta didik agar memiliki ketajaman berpikir dan kesadaran dalam beramal. Berikutnya ada mudaris, yaitu berusaha mencerdaskan peserta didik ataupun murid, mengembangkan potensi mereka dan menciptakan suasana belajar yang harmonis. Berikutnya ada multi, yaitu bertanggung jawab terhadap proses perkembangan kemampuan membaca peserta didik. Dan yang berikutnya ada muzaki. Nah, muzaki ini bertugas menjauhkan diri peserta didik dari sifat tercela dan menanamkan sifat terpuji. Oke, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke. Selanjutnya adalah materi tentang keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Nah, sebelumnya, agar pembelajaran pada bab ini lebih interaktif dan agar kita mengetahui apakah teman-teman menyimak materi dari kelompok kami, saya akan membuka pertanyaan kepada teman-teman. Apakah di antara teman-teman ada yang tahu apa arti dari corak atau tafsir? Jika teman-teman tahu, boleh raise hand dan silakan untuk bantu menjawab. Gimana teman-teman? Apakah ada yang tahu arti dari corak atau tafsir? Oke, karena sepertinya teman-teman belum mengerti arti corak dan tafsir, saya akan menjelaskan tentang arti corak dan tafsir terlebih dahulu. Jadi teman-teman, corak itu dalam bahasa Arab berarti awan yang merupakan bentuk plural dari kata launan yang berarti warna. Dan sedangkan arti dari tafsir sendiri secara etimologi berasal dari kata al-fasru yang berarti jelas atau nyata. Nah, sedangkan corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufassir atau seorang penafsir Al-Quran ketika ia menjelaskan maksud-maksud dari ayat Al-Quran. Nah, adapun corak-corak tafsir yang berkembang itu yang populer hingga saat ini ada 6 jika di buku PAI, namun kami menambahkan jadi ada 7. Yang pertama itu ada corak lughawi, yang kedua ada corak filsafat, kemudian yang ketiga ada corak ilmiah atau ilmi, yang keempat ada corak fikih, yang kelima ada corak tasawuf, yang keenam ada corak al-adabi wal ijtimai, dan yang ketujuh ada corak tafsir tarbawi.
Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa corak-corak ini muncul karena setiap mufasir atau penafsir Al-Quran mempunyai ciri khas atau karakteristik sendiri dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menjadi ayat-ayat yang lebih bisa dipahami oleh kita semua sebagai kaum muslim. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu corak yang pertama, yaitu corak Lukhawi. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa corak Lukhawi ini adalah corak yang kaitannya erat dengan bahasa, karena corak ini adalah corak yang melakukan kecenderungan pendekatan melalui analisa kebahasaan. Teman-teman, untuk para penafsir yang ingin menafsirkan Al-Quran menggunakan corak ini, tentunya harus memahami kaidah-kaidah dalam penggunaan bahasa Arab. Dia harus benar-benar tahu semua seluk-beluk bahasa Arab, karena Al-Quran itu kan memang ditulis menggunakan bahasa Arab. Jadi penafsir yang ingin menafsirkan Al-Quran menggunakan corak ini harus benar-benar paham terkait dengan seluk-beluk dari bahasa Arab, agar nantinya ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat ditafsirkan dan dapat memberikan penjelasan kepada kita selaku umat muslim dengan kebenaran yang nyata. Kemudian corak yang kedua itu adalah corak filsafat. Nah, corak filsafat ini teman-teman muncul karena pada masa keemasan Islam itu banyak muncul buku-buku filsafat Yunani yang membuat para cendekiawan muslim banyak berkutat pada disiplin ilmu. Nah, kemudian dampaknya adalah muncul berbagai sendiki ilmuwan yang masuk ke dalam Islam, terutama adalah filsafat. Nah, sehingga filsafat itu pada akhirnya bergabung dan masuk ke dalam sebuah corak dari corak penafsiran. Jadi ada corak penafsiran filsafat dalam penafsiran ayat Al-Quran. Nah, kemudian corak yang ketiga itu ada corak ilmiah atau corak ilmi. Nah, corak ilmi ini muncul karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tafsir ini adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan dari ilmiah, yaitu menggali kandungan-kandungan ayat Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian, alasan dari munculnya penafsiran corak ilmi ini adalah karena seruan Al-Quran itu tidak hanya menjelaskan tentang agama saja, tetapi juga menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran mengajak seluruh umat manusia, tidak terkecuali umat yang beragama non-Muslim, untuk mengingat fenomena alam dan juga merenungkannya. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Quran yang berarti, apakah kalian semua tidak pernah berpikir, dan juga apakah kalian tidak memikirkannya, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mengajak umat manusia, terutama umat muslim, untuk merenungkan fenomena dari alam semesta. Kemudian untuk contoh ayatnya itu yang menggunakan corak tafsir ilmi ini ada firman Allah yang artinya akan kami tunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran kami di segenap ufuk penjuru dan pada diri kami sendiri, sehingga jelas kepada mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Lalu yang keempat itu ada corak fikih. Nah, corak fikih ini adalah corak yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini mempunyai kekhususan dari corak-corak sebelumnya karena dia menafsir surat-surat atau ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum fikih. Kemunculannya ini karena waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, dan kemudian hukum yang dihasilkan dari ijma ulama itu sangat terbatas, sehingga mau tidak mau para ulama membuka segi keilmuan yang baru dengan melakukan ketakwaan melalui ijtihad dalam mencari hukum-hukum dari persoalan yang ada dengan menggunakan tafsir dari tafsir fikih untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukuman-hukuman atau hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Lalu yang kelima itu ada corak tasawuf. Corak ini adalah corak yang membahas tentang tafsir sufi. Jadi tasawuf ini sama seperti tafsir sufi yang
menjelaskan tentang dua tafsir, yaitu tafsir Sufi Nazari dan juga tafsir Sufi Ishari. Nah, tafsir Sufi Nazari ini adalah tafsir yang berlandaskan pada teori-teori dari ilmu-ilmu yang ada. Sedangkan dari tafsir Ishari adalah tafsir-tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut. Karena telah disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang tampak pada pelaku ritual atau sofistik, dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut. Lalu yang keenam ada corak al-adabi wal ijtimai, di mana corak ini adalah salah satu corak penafsiran baru yang fokus bahasanya adalah mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara lebih teliti dan juga lebih terperinci lagi. Dan dia menjelaskan tentang makna-makna yang dimaksud dalam Al-Quran, tentang bahasa-bahasa yang indah dan juga bahasa yang menarik, dan kemudian berusaha menghubungkannya dengan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dan dengan kenyataan sosial atau sistem budaya. Jadi ini lebih mengacu kepada sistem sosial dan budaya yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada corak tafsir Tarbawi. Corak ini berkaitan dengan pendidikan karena tafsir ini adalah tafsir yang bersifat digunakan untuk ekspor-ekspor ajaran agama Islam dalam kaitannya dengan mengembangkan dan meningkatkan pencapaian dari ilmu pengetahuan di dalam bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang corak dari tafsir Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang berikutnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dialektika Al-Quran dan budaya. Nah, pertama-tama dialektika ini secara singkat dapat diartikan sebagai suatu pergerakan dinamis menuju perubahan. Konsep ini juga banyak diimplementasikan atau diterapkan di bidang-bidang penelitian, baik di bidang sosial maupun ilmu alam. Nah, yang kita tahu adalah Al-Quran merupakan salam, kemudian disampaikan kepada bangsa Arab yang memiliki keunggulan dalam bidang syair, menyair, ataupun berpuisi. Nah, maka mukjizat ini yang diturunkan juga berupa teks bahasa yang merupakan teks wahyu tersebut karena bangsa Arab pandai berbahasa dan bersilat lidah. Posisi teks Al-Quran juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi realitas sosialnya. Karena sebuah teks sangat dipengaruhi oleh historisitas atau sejarah dan subjektivitas yang mengitarinya, termasuk juga teks Al-Quran. Sejak awal proses pewahyuan, Al-Quran telah bersentuhan dengan bangsa Arab dan bahasa sosial budaya mereka. Jadi, setiap ayat yang turun tidak hanya dipahami sebagai kalimat-kalimat yang tersendiri, melainkan juga berkaitan dengan kenyataan sehari-hari. Problem dan masalah yang muncul juga lebih banyak disebabkan oleh benturan nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Quran dengan nilai-nilai warisan leluhur yang berakar kuat dan menyatu dengan kehidupan mereka. Peristiwa pewahyuan ini juga sebagai titik awal lahirnya Al-Quran merupakan kunci untuk menyatakan bahwa ketika wahyu ilahi tersebut lahir kepada manusia dengan menggunakan bahasa kaum tertentu, yaitu bahasa Arab, maka hal itu juga menandakan sifat kesejarahannya. Bisa di next slide? Oke. Dialektika antara teks Al-Quran dengan realitas sosial dan budaya mengalami perubahan pasca Rasulullah wafat. Dampak dari perubahan ini antara lain hubungan dialog yang telah dibangun oleh Al-Quran pada masanya turun berubah menjadi monologis. Artinya, Al-Quran sudah tidak lagi aktif berdialog, tetapi sebaliknya menunggu untuk diajak dialog atau cenderung dipahami secara doktrinal. Nah, doktrinal ini atau doktrin itu artinya adalah mendorong, jadi ajaran-ajaran itu bersifat absolut, jadi tidak boleh diganggu-gugat. Fakta ini juga menunjukkan bahwa ada rentang waktu yang sangat panjang antara Al-Quran
sekaligus Nabi Muhammad dengan umat Islam yang hidup dalam dunia modern sekarang. Sehingga menjadi tantangan yang harus dihadapi para mufasir tentang perkembangan kajian teoritis tafsir sosial, sehingga mereka juga dapat menjelaskan dan mengungkapkan maksud serta kandungan makna Al-Quran yang telah diwahyukan pada masa lalu, tetapi harus juga bisa dijadikan pedoman hidup sampai akhir. Next slide. Nah, Al-Quran sebagai teks keagamaan memiliki peran sosial budaya yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk wajah peradaban sosial dan sekaligus menentukan watak ilmu-ilmunya. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, nah jika kalian nggak tahu beliau ini siapa? Beliau adalah salah satu teolog terkemuka dalam Islam yang berasal dari Mesir. Beliau juga mempunyai proyek utama tentang hermeneutika Al-Quran humanistik. Nah, proyek tersebut menentang beberapa kasus terkait Al-Quran yang menyebabkan kontroversial. Nah, beliau berkata, apabila keberadaan teks merupakan poros dari sebuah peradaban, maka upaya interpretasi yang merupakan sisi lain dari teks menjadi salah satu mekanisme budaya dan peradaban yang terpenting dalam memproduksi sebuah pengetahuan. Artinya, pada dasarnya bukanlah teks yang membangun peradaban, tetapi cara manusia berdialog dengan teks di satu pihak, serta dialektikanya dengan realitas di pihak lain. Penjelasan ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara interpretasi atau teks Al-Quran dengan realitas sosial masyarakat. Baik, segitu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khaira. Oke, selanjutnya materi tentang rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Untuk mengembalikan kembali maksud utama dari Al-Quran, banyak ahli yang meminta untuk diadakan rekonstruksi atau penyusunan. Penyusunan kembali penafsiran Al-Quran. Asumsi dasar yang menjadi latar belakang rekonstruksi tersebut, yaitu pertama, Al-Quran adalah dokumen untuk manusia. Nah, sebagai dokumen untuk manusia, Al-Quran harus selalu dapat memberikan bimbingan kepada manusia dalam hidup dan kehidupan mereka. Dengan kata lain, Al-Quran harus menjadi sumber dan tata nilai mereka. Yang kedua itu adalah Al-Quran adalah sumber inspirasi budaya. Adapun metode untuk merekonstruksi penafsiran Al-Quran yang bisa digunakan adalah hermeneutika. Nah, hermeneutika sendiri adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Di mana metode hermeneutika ini menentukan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami oleh penafsir. Kemudian dibawa ke masa sekarang. Bisa di next slide? Lagi. Kayaknya lagi. Yang tadi yang sebelumnya. Nah, ini seputar hermeneutika menurut para ahli. Yang pertama dari Hasan Hanafi dalam tulisannya Religious Dialogues and Revolution menyatakan bahwa hermeneutika itu tidak sekedar ilmu interpretasi atau teori pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Yang kedua, ada menurut Andi Hadianto, proses historisasi tersebut ditandai dari transformasi Al-Quran sebagai wahyu nirbahasa yang sakral dan universal, menjadi wawancara wacana lisan yang terikat dengan dimensi waktu dan ruang, dan kemudian menjadi sebuah kitab tertulis yang mengesampingkan dimensi waktu dan ruang yang menjadi konteks turunnya wahyu. Penerapan ketiga model kritik di atas harus dipotong oleh 7 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip historis. Di next slide dulu, Siti. Lagi. Oke, baik. Yang pertama ada prinsip historis.
Cara kerja penafsiran Al-Quran harus diawali oleh kritik validasi teks yang akan ditafsirkan. Untuk itu, penafsiran harus berupaya untuk membuktikan validitas dan autentitas teks tersebut. Yang kedua, prinsip konfirmatif. Pembaca Al-Quran perlu dikonfirmasikan dengan konteks sosio, politik, dan konteks sosial dan psikologis ketika Al-Quran diturunkan. Dalam konteks ini, penafsiran Al-Quran seringkali harus merujuk pada sunnah Nabi. Yang ketiga,